Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Adia Bayanaga dari kelas 1 ts 3 absen 13. Di sini saya akan membuat video tentang apa aja icon yang ada di dalam Modify dalam aplikasi AutoCAD. Untuk yang pertama saya akan membahas icon move. Apa sih move itu? Move itu digunakan untuk memindahkan suatu objek ke titik yang kita inginkan. Untuk contoh penerapannya, kita akan pertama membuat sebuah rectangle, bebas ukurannya segini, dan saya akan membuat sebuah sudut, dimana saya akan memindahkan objek ini ke sudut ini. Move sendiri memiliki shortcut yaitu M, Enter, dimana kita sudah memanggil perintah dari move. Selanjutnya kita men-select objeknya, kita klik. Nah, tentukan titik yang kita inginkan untuk memindahkan objeknya. Karena kita memindahkan objeknya ke pojok sini, maka kita akan mengambil point base-nya itu dari atas, pojok kanan atas. Karena kita klik, kita memindahkan untuk ke ujung sudutnya. Kita sudah memindahkan objeknya dari sini ke ujung sudut ini. Itu merupakan contoh penerapan dari move. Untuk yang selanjutnya, icon kedua adalah copy, di mana copy digunakan untuk menggandakan suatu objek. Misalnya, saya punya sebuah persegi dengan ukuran 50,50. Dimana untuk menggambar persegi dengan ukuran sama, kita tidak perlu menggambar lagi. Namun, kita bisa menggunakan icon copy atau shortcutnya adalah CO, Enter, dimana kita harus men-select objeknya terlebih dahulu. Klik, itu kita mengcopy objeknya sesuai yang kita ingin gandakan, misalnya ini untuk contoh penerapannya juga saya mempunyai tugas, yaitu misalnya saya ingin menggambar suatu persegi dengan ukuran 50,50. Sini saya ingin menggandakan dari persegi ini ya. Jadi kita klik CO, Enter, terus select objeknya. Kita posisikan di sini. Jadi kita klik, dan klik. Jadi untuk yang ke bawahnya juga sama, klik. Nah, untuk yang sebelah kiri atau ya untuk sebelah kiri kita ambil sama kayak kanan, klik CO, Enter, habis itu select objek, habis itu ambil base point-nya, klik. Nah, ini contoh penerapan dari icon copy. Untuk yang selanjutnya atau icon ketiga adalah rotate, di mana rotate digunakan untuk memutar suatu objek. Berikut contoh penerapannya, di mana saya ingin menggambar suatu persegi panjang dengan ukuran 100,200. Nah, habis itu saya ingin menggambar lagi dengan ukuran sama, namun kita sudah membahas copy, jadi kita akan mengcopy persegi ini agak jauh, sini. Untuk penerapan dari rotate ini, ketika saya ingin memutar objek ini sebesar 30 derajat misalnya, itu gampang. Kita sudah mengenal rotate, jadi untuk shortcut dari rotate adalah R, O, Enter. Dan select objeknya, klik di situ, pilih bagian yang mau kita naikkan. Berarti misalnya ingin menaikkan yang sebelah kanan, berarti kita ambil dari yang pojok kiri base point-nya. Jadi kita naik misalnya sebesar 30. Nah,
kita sudah memutar objek ini sebesar 30. Nah, bagaimana jika kita disuruh misalnya kita punya garis ya sebesar ini ya, kita nggak tahu ukuran sudutnya berapa. Nah, kita disuruh memutar objeknya sepanjang garis ini. Gimana caranya? Klik shortcutnya arrow, enter, di situ select objeknya, di situ kita ambil base pointnya dari pojok kiri, di situ tarik sampai ke garis ini. Ini contoh penerapan dari rotate. Untuk icon selanjutnya atau icon keempat adalah mirror, di mana mirror digunakan untuk mencerminkan suatu benda. Di mana contoh penerapannya adalah sebagai berikut, di mana saya ingin menggambar suatu segitiga dengan polyline. Nah, saya ingin mencerminkan objek ini dengan cara menggunakan mirror. Namun saya ingin menggunakan garis bantu terlebih dahulu. Saya ingin memindahkan objek ini ke sini dengan cara mirror atau shortcutnya dari mirror adalah MI, enter, klik objeknya atau select objek, klik, habis itu tarik garis dari sini. Nah, ini ada pilihan tulisan yes dan no. Ketika kita memilih no, objek awal tidak akan hilang atau berpindah ke sini. Namun jika yes, kita klik yes, objek awal akan berpindah ke objek sebelah kiri. Namun jika kita tidak ingin menghilangkan objek awal, kita tidak perlu atau kita harus klik no aja ya. Kita lihat enter, MI, enter, select objek, klik ini dan klik. Nah, objek awal tidak akan menghilang. Itulah penerapan dari mirror. Untuk icon selanjutnya atau icon kelima adalah scale, di mana scale digunakan untuk memperbesar atau memperkecil suatu objek. Di mana contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Mana saya ingin membuat sebuah persegi panjang ya, ukuran 50,100. Nah, mana saya ingin memperbesar objek ini. Namun sebelum saya akan mengcopy aja menjadi beberapa bagian supaya kelihatan perbedaannya. Nah, dimana saya akan memperbesar objek kedua dan ketiga dengan cara shortcut dari scale adalah SC, enter, klik objeknya atau select objek, klik, habis itu perbesar, pilih base point yang kita inginkan. Misalnya kita berbesar sebanyak 2. Nah, ini untuk persegi panjang yang kedua ini diperbesar sebanyak 2 kali dari yang pertama. Untuk yang ketiga juga kita akan membesarnya dengan SC, enter, select objek, klik, kita akan berbesar 3 kalinya. Nah, saya sudah melakukan penerapan dari scale untuk memperbesar. Untuk yang selanjutnya, jika kita ingin memperkecil dari yang sebenarnya besar untuk merubahnya menjadi kecil ya. Contoh penerapannya itu untuk kita klik dulu untuk membuat perseginya, ukurannya 300, off. Kemudian kita move aja, move. Select objeknya, klik. Kita agak ke sini aja ya teman. Nah, sudah. Kita ingin memperkecil si persegi ini. Caranya gimana? Hampir sama kayak yang tadi memperbesar. Sebaiknya kita copy terlebih dahulu dengan shortcut CO. Select objek, klik. Nah, kita ingin memperkecil persegi ini yang kedua ya, kita ingin dengan cara SC, enter, kita select objeknya, klik, habis itu cari base point. Misalnya kita pakai kiri bawah. Nah, kita ingin memperkecilnya, berbeda dengan mau berbesar yang hanya tinggal klik angka yang kita inginkan. Kalau kita ingin memperkecil, kita memakai per ya. Misalnya kita ingin memperkecilnya 1/3.
enter. Nah, kita sudah memperkecil dari yang ukurannya semula 300,300 menjadi 100. Itulah penerapan dari skill. Ikon selanjutnya atau ikon ke-6 adalah iris. Sesuai namanya, iris digunakan untuk menghapus suatu objek, dimana untuk contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Kita pertama menggambar rectangle sebuah persegi ukuran terserah. Habis itu untuk menggunakan iris ada shortcutnya dengan enter, dimana kita harus men-select objeknya, klik, habis itu klik. Nah, itu contoh penerapan dari iris. Untuk yang selanjutnya, ikon ke-7 adalah explode, dimana explode digunakan untuk memisah atau meledakkan objek, dimana tidak ada satu garis atau objek yang tidak bisa diledakkan oleh explode, dimana penerapannya adalah sebagai berikut. Kita pertama membuat sebuah persegi dengan ukuran bebas ini. Nah, explode itu meledakkan suatu objek, dimana untuk shortcut dari explode adalah X, enter, kita klik objek, klik. Terus itu kita misalnya ingin menghapus atau memisahkan bagian atasnya, bisa klik, geser ke atas. Nah, itulah penerapan dari explode. Icon selanjutnya atau icon ke-8 saya akan membahas, yaitu adalah fillet. Di dalam fillet itu terdapat dibagi menjadi 3, namun yang saya akan bahas cuma 2, yaitu fillet dan chamfer. Yang saya akan bahas pertama adalah fillet, di mana fillet digunakan untuk membuat ujung sudut menjadi lengkung, di mana untuk contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Fillet sendiri memiliki shortcut yaitu FIL, enter. Sesuai dengan namanya, fillet adalah membuat ujung sudut menjadi lengkung. Setelah kita ketik FIL, enter, kita klik R untuk menentukan radiusnya, enter. Habis itu kita misalnya mau radius berapa, 20, klik 20, habis itu enter. Habis itu select objeknya ini dan ini. Nah, kita sudah membuat ujung sudut lengkungnya dengan radius 20. Misalnya untuk membuat ujung sini dengan radius yang berbeda, kita harus mengulang hampir sama kayak FIL, enter, klik R, enter, klik radius yang kita ingin, misalnya 40, enter. Jadi kita select bagian yang kita ingin fillet. Nah, kita sudah membuat satu contoh fillet. Untuk yang selanjutnya kita akan membuatnya yang sama. Yang untuk bagian sini diminta 30, radiusnya 30. Untuk yang bagian sini adalah 50. Ya, kita lakukan yang sama kayak sebelumnya, FIL, enter, klik radiusnya, enter, klik 30, enter. Jadi kita klik bagian yang kita ingin fillet. Nah, untuk yang selanjutnya adalah 50, bersama FIL, enter, R, enter, klik 50, enter. Jadi kita select garis yang kita ingin fillet. Sudah. Untuk yang selanjutnya berapa yang diminta adalah 40 dan 80. Sini 40 dan sini untuk lengkungnya 80. Bersama lakukan FIL, enter, R, enter. Situ yang diinginkan berapa, 40, enter. Kita objek yang kita sesuaikan. Nah, situ klik lagi, fill, enter, R, enter. Bisa berapa, 80, enter. Klik ini dan nah, ini adalah contoh penerapan dari fillet. Untuk icon yang selanjutnya atau icon ke-9 adalah chamfer. Chamfer digunakan untuk membevel ujung sudutnya, dimana untuk contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Dimana untuk chamfer sendiri memiliki shortcut yaitu CHA, enter. Setelah itu kita harus menentukan untuk distance-nya, klik D, enter. Kayak sesuai dengan namanya, specific first chamfer, dimana untuk mengubahnya menjadi chamfer itu harus klik 2 garis ya. Untuk garis pertama misalnya kita bikin angkanya 10, dimensinya 10, enter. Nah, untuk garis kedua adalah untuk contohnya ini 10 juga.
enter. Dimana kita harus menselect garis pertama, misalnya saya garis pertama ini dan ini. Nah, kita sudah membevel atau mengconvert dari sudutnya. Untuk yang lainnya juga sama, karena ukuran bevelnya sama, kita tinggal klik enter. Itu klik garis yang pertama yang kita ingin bevel, yang kedua kita klik lagi enter, klik sudah enter lagi, klik. Nah, sudah selesai. Habis itu untuk yang persegi yang kedua, kita buat bevelnya 20 misalnya, berarti klik CAA, enter, klik distance-nya, enter. Habis itu kita ingin bevel yang pertama 20, enter. Untuk yang kedua juga 20, enter. Pilih garis pertama yang kita inginkan, garis kedua, karena yang lainnya juga sama, habis itu kita bevel dengan ukuran yang sama juga, enter. Enter lagi, enter lagi, enter lagi, enter lagi. Nah, untuk yang persegi panjang yang ketiga ini agak berbeda ya, karena yang diminta ini untuk ukuran yang pertama garis pertama 40, garis kedua 60 ya. Caranya sama kayak CAA, enter, stand, enter. Untuk pemilihan garis pertama kita buat 40. Untuk yang garis kedua adalah berapa ini? 60. Enter. Pemilihan garis pertama kita harus perhatikan, mintanya garis pertama itu di sini yang 40, klik. Habis yang kedua di sini adalah 60-nya, klik. Nah, untuk yang sudut di sini kita diminta yang garis pertamanya sini itu adalah 60, kalau di sini adalah 40. Kita coba klik CAA, enter, stand, enter. Habis itu untuk yang garis pertama adalah 60, enter. Habis itu garis kedua adalah 40, enter. Ingat, untuk garis pertama adalah di sebelah sisi sini, kita klik. Nah, untuk yang garis kedua adalah sini. Berbeda kan hasilnya, yang kayak di sini 40, yang sini 60, sini 60, sini 40. Itulah contoh dari penerapan chamfer. Selanjutnya di sini saya tidak akan menjelaskan tentang ikon-ikon lagi, namun saya diberi tugas untuk menggambar sebuah fondasi atau detail fondasi. Berikut adalah contoh penggambarannya. Karena kita akan menggambar fondasi batu kalian terlebih dahulu, ketik line, dari kita dengan dimensi 80, dan situ kita buat garis lagi, line, dan klik 40, dan kita memposisikannya untuk ke tengah dengan cara klik move, dan kita tempel ke sini. Situ kita lagi gini, untuk kita memindahkannya ke atas, klik move, dan klik sejauh 90. Di situ kita klik untuk menyambungkan, kita klik line, nah, situ klik line lagi. Untuk fondasi batu kalinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat unstamping, karena kita akan menggunakan rectangle aja, REC, enter. Dengan itu dimensinya 80 sama 15. Kita akan move, enter, ambil di tengah. Situ untuk membuat pasir urutnya di bawahnya unstamping, kita buat rectangle lagi, C, dengan dimensi 80 sama 5. Jadi kita move, dan ambil tengahnya, lalu sambungkan. Terus selanjutnya kita akan menggunakan fondasi yang di bawahnya, yaitu adalah betonnya, dimana kita akan menggunakan rectangle juga, rectangle, klik, enter. Kita mau buat dimensi 70,
2 berapa ini? Bentar. Dari 20. Enter. Situ kita buat rectangle lagi, buat beton yang di atasnya di tengahnya. Klik rectangle. Enter. Kita buat dimensinya 25,12. Enter. Situ kita akan move ini ke sini ya. Klik move. Enter. Itu untuk dua kotak ini kita pindahkan ke tengah sini. Klik, di situ kita move, enter. Sudah. Untuk menghapus ini kita akan melakukan explode X, enter. Di aja ini edit explode. Ya maaf. Klik explode, enter. Select ini, klik ini, kita sini. Untuk menutupnya kita klik lanjut dan aja line. Nah, rekomendasi kita harus selanjutnya membuat slope. Kita buat rectangle terlebih dahulu dengan dimensinya 15,25. Itu untuk membuat besi di dalamnya, kita membuat garis bantu terlebih dahulu. Klik line, enter, ambil basis tengah sejauh 2,5. Untuk yang bagian sini juga kita klik line, enter. Sini ke kita bikin posisi sini dan sini juga, kita tinggal mirror aja dari sini. Kita klik MI, enter. No, situ untuk sini juga klik MI, enter. Situ kita akan membuat persegi di dalamnya dengan klik PL, enter. Kita arahkan aja untuk membuat bertemu titik pinggirnya. Sini aja lah, sini sama sini. Terus itu klik, itu ke sini juga untuk sini sama. Klik, itu sama. Klik, situ. Itu selesai. Untuk membuat besi di dalamnya lagi, kita membutuhkan garis bantu juga. Klik line, enter. Klik 0,8, enter. Situ untuk sini juga kita membuat garis bantu. Klik 0,8, enter. Selesai, kita akan memirror saja ini MI, enter, enter. Ya, situ. Dan di sini juga kita akan memirrorkan MI, enter. No. Situ kita akan membuat persegi lagi di dalam dengan klik polyline atau PL. Sini, dari sini aja dulu dah. Situ.
Itu garis bandutnya kita akan delete aja. Nah, itu kita akan membuat besi tulangannya, yaitu di circle, C enter. Kita misalnya tadi tulangannya 0,8, kita buatnya setengahnya karena ini radius ya, 0,4 titik 4. Situ kita akan mengemuknya, klik M, object, ya. Situ kita akan memirror saja biar lebih cepat ini, di tengah ya. Itu kita mirror lagi, dan ambil posisi tengah. Itu kita akan membuat lengkungannya dengan cara memfillet, klik fill, enter, R, enter, dan kita ketik radiusnya 0,4, enter, klik sini sama sini. Untuk mengulang perintahnya kita tinggal mengetik enter. Ini situ untuk yang bawahnya kita klik enter lagi, enter lagi. Setelah itu untuk yang luarnya kita juga akan memfilletnya, namun kita ukuran fill, enter, R, enter, sebesar dimensinya 0,8, enter, klik ini dan maaf, itu kita enter lagi untuk men-select object, itu enter lagi, terus itu enter lagi. Nah, situ kita tinggal buat besinya di dalamnya, kita klik line, enter, situ kita bersihkan sini dan segini tersebut. Habis itu kita copy, enter, kita tarik sejauh 0,8, dan situ dua garis ini kita copy, dan kita tarik dari sini. Itu untuk yang ini kita panjangin saja. Itu kita tutup line. Jadi kita banyakin ininya. Itu kita akan menghilangkan bagian ini, klik X, ya. Itu, ya. Tapi ini tampakan dari slope-nya kita tinggal memindahkannya, mengemove-nya ke bagian tengah, M, enter, ambil tengah-tengahnya, taruh ke tengah-tengah sini. Jadi kita akan membuat dindingnya dengan line, ya. Di sini tarik ke atas sejauh kira-kira segini. Terus itu kita akan membuatnya di dalamnya lagi, L, enter, klik jaraknya 2, enter, ke bawah, enter. Itu untuk membuat ini satunya kita tinggal mirror aja.
Situ kita tinggal kasih kasih potongan sini. Situ kita tinggal melihat bikin luarnya dengan klik PL. Kita taruh di sini karena di contoh kita membuat kredit 60 kali 60, kita caranya adalah 60. Dan situ kita tarik ke bawah, luruskan dengan ujung batu kalinya, klik itu, arahin ini sama ini untuk menentukan titiknya, klik situ, klik sini, situ perbandingan ini sama ini, klik ini, tarik ke bawah, oke. Ini arahin ini sama ini, oke. Ini maaf, kita tinggal mengambil ini di sini, kita klik X untuk mengekspor, klik ini dengan ini, kita mirror dan ambil garisnya dari sini, yes. Nah, kita menutupnya dengan line. Untuk membuat kayak beton baju luru, kita tinggal membuatnya dengan kita copy, dan kita tarik catatan ini, contohnya 18 enter. Nah, situ kita habis buat fondasi, kita akan membuat pasirnya, kita naikkan ke atas sejauh 10. Itu klik dan lagi kita luruskan dari sini ke sini. Itu untuk yang ke atasnya kita buat garis, kita akan membuat garis bantu, klik L, naik sejauh 6, itu kita klik line lagi, enter, kita posisikan untuk meluruskan, klik line lagi, dan kita luruskan dengan yang klik. Maaf, ini belum di itu ya, potongnya kita ekspor. Ini tuh, kita klik line dan untuk meluruskan. Jadi kita menghapus. Nah, setelah itu sudah selesai semua, kita tinggal mengarsir ya. Apa hasil itu? Shortcutnya heads, dan kita mulai dari atas, kita menggunakan mulai dari batu kalinya deh, level. Ini sudah cukup, jadi kita close selection, kita klik edge lagi, dan kita butuhnya apa, yang untuk atas dinding biasanya arsiran ANSI 32 untuk arsiran ini. Lalu itu besar, kita kecilin 25. Nah, habis itu untuk yang di bawahnya ini adalah beton, atau kalau di AutoCAD adalah Archon.
klik. Karena terlalu besar kita kecilin. Tuh. Klik ini membutuhkan. Itu yang di sini juga membutuhkan. Itu. Situ yang di bawahnya beton ini kan arsen. Kalau di AutoCAD adalah arsen. Kita cari arsen. Di sini. Karena terlalu kecil kita besarin. Oh, nggak kelihatan. Ini aja lah. Nah, ini, itu ini. Oke. Oh, tidak, sama ini butuh. Itu kita close di sini. Setelah itu kita buat ini apa sih kayak fondasinya itu, kita klik lagi, enter. Kita cari yang namanya line. Nah, karena sudah angle-nya sudah 50, kita tinggal merubah skalanya. Masih terlalu kecil, kita besarin lagi. Nah, cukup. Ini. Ya, terlihat sebuah data fondasi, namun kurang satu, yaitu adalah unstamping, mana kita akan membuat garis bantu saja biar mempermudah kita. Klik sini, tarik sini, klik line lagi, tarik sini. Itu unstamping kita akan membuatnya dengan ellipse, el, enter. Itu kira-kira sini. Itu kita tinggal move ke dalam, sini. Situ misinya kita tinggal mengcopy ya, copy. Ini copy. Kita tinggal menghapus ini. Nah, inilah merupakan hasil dari detail fondasi yang saya gambar menggunakan Troughton Modify. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.